Saya sangat berterima kasih sama kamu. Akhirnya kamu mau terima saya sebagai ibu sambung kamu. Mama senang banget. Meskipun itu nggak masalah mama sama Pak Aditya, nyata masalah itu ada hikmahnya. Setelah mama usah khawatir. Mulai sekarang, aku akan selalu jagain mama. Dan untuk anak yang mama cari itu, aku akan bantu cari dia. Karena anak mama, itu artinya saudaraku juga. Ivan, Ara emang masih labil. Kadang kayak orang benci sama Ivan, tapi ternyata masih cinta. Kalau emang Ivan serius balikan sama Aurel dan gak nyakitin hati Aurel, aku gak masalah. Tapi awas aja kalau dia cuma mainin Aurel. saya khawatir banget sama keadaannya Mbak Kaila. Gimana kalau Mbak Kaila kenapa-napa, Mas? Mutiara, saya bilang sama kamu kan, saya yakin Kayla pasti gak kenapa-napa kok. Yang penting itu kita jangan pernah berhenti berdoa untuk selamatannya Kayla. Kamu jangan nangis lagi ya. Ya. Kamu harus yakin dan percaya kalau doa kita bakal dikabulin. Sebenarnya yang patut buat kita curigain tuh Pak Marsha, Mas. Marsha? Kamu kenapa curiga sama dia? Karena Mas Kenzo ingat gak waktu saya bilang ke Mas Kenzo kalau saya tahu soal alamat itu dari seseorang. Seseorangnya itu Mbak Marsha. Waktu itu saya mau kerja. Pas saya baru mau masuk, tiba-tiba di depan saya dengar Mbak Marsha lagi teleponan sama orang ngomongin tempat penyekapan. Itu alamat gudang tempat dia disekap udah benar kan? Di Jalan Mahadewa, Gang Batu. Dan alamatnya yang saya forward ke Mas Kenzo itu. Terus dari situ saya langsung ke sana karena saya penasaran siapa yang disekap. Itu bener aja, di dalam situ ada Mbak Kaila. Mas Kenzo, jangan kok Mas Kenzo. Mas, ini bukan waktunya buat Mas Kenzo tiba-tiba ngambil keputusan aja kayak gitu. Apalagi mau marah-marah ke Mbak Marsha. Ya nggak bisa kayak gitu lah, Mutiara. Saya harus tanya sama Marsha, maksudnya dia apa? Nyekap dan nyulik Kayla. Ini tindakan kriminal, Mutiara.
Iya saya tahu, tapi kayaknya kalau tiba-tiba langsung nyamperin, lagi juga kita belum tahu kan kalau ini Mbak Marsha atau bukan pelakunya. Makanya saya pengen langsung ke Cynthia Cafe, saya pengen langsung nanya sama orangnya. Daripada Mas Kenzo nanya langsung ke Mbak Marsha, mending kita telepon aja dulu. Saya ada kok nomornya Mbak Marsha. Cobalah. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Mbak Marsha maaf, saya pernah dengar Mbak Marsha ngomongin soal tempat penyekapan. Dan ternyata tempat penyekapan itu sama kayak tempat penyekapan yang Mbak Kayla. Apa Mbak Marsha ada hubungannya ya sama penyekapan Mbak Kayla? Kamu jangan nuduh sembarangan ya Mutiara. Aku nggak punya masalah apa-apa sama Kayla, jadi ngapain aku nyulik dia? Aku nggak pernah ngelakuin hal yang kriminal, kecuali pas aku ngeracunin makanan Aurel. Yang penting kesempatan aku untuk deketin kita makin besar. Kalau misal kita berhasil untuk nyingkirin Aurel. Gimana? Berhasil? Enggak. Mbak Marsha cuma bilang kalau dia nggak pernah ngelakuin kriminalitas apapun kecuali waktu dia ngeracunin Mbak Aurel yang sampai Mbak Aurel masuk rumah sakit. Ternyata Marsha yang bikin sakit Aurel. Pak, langsung ikut saya masuk ke dalam aja. Firasatku kok nggak enak ya? Apa ini ada hubungannya sama kecelakaan Kayla? Atau ini malah ada hubungannya sama Mutiara? Mutiara, kamu harus pergi secepatnya dari rumah sakit. Saya punya firasat nggak enak. Pak, itu Pak pelakunya, Pak. Pak, dia Pak pelakunya. Ini Pak, dia pelaku penyekapan Kayla Pak, tolong tangkap dia Pak.